Boneka tidak punya Tuhan. Namanya Eli, seorang yang ambisius untuk bisa mengendalikan hidup semau-maunya. Dan sialnya, aku dimiliki dia. Aku ingat pertama kali aku bertemu dengannya di sebuah kedai kopi kecil dekat dengan rumahku. Dengan tampangnya sangat sangar dan kaos balinya yang pucat membuat perhatianku sedikit tertuju padanya. Dia tak datang ke mejaku. Membawa secangkir kopinya di tangannya, di tangan kanannya yang penuh dengan cincin-cincin besar mirip dengan pelawak tesi. Dia tersenyum. "Boleh duduk di sini?" Nadanya berat, intonasinya dibuat-buat, tapi saat itu aku benar-benar butuh seorang teman untuk ngobrol bareng bicara. Kita bicara tentang betapa luasnya langit dan angkasa, tenggelam di setiap kata yang ia buat hingga aku lupa. Kalau kami hanya sedang bicara, dia benar-benar jago membuatku melayang dalam setiap kata-kata yang menarik perhatianku. Dan setelah itu, kita tidak bertemu hampir berbulan-bulan. Sejak saat itu, aku benar-benar rindu akan obrolan kecil yang kita buat, mengandai-andaikan yang tidak bisa nyata, seperti menyelam tanpa tahu untuk tenggelam. Setiap hari, aku selalu lewat di kedai yang sama, hanya untuk memeriksa apakah ada pria yang sedang aku tunggu hadirnya lah. Tapi dia tidak pernah muncul, dan aku kehabisan asa untuk mengharapkannya. "Gantungan kuncimu lucu," kata Sanya sambil menunjuk ke tasku. Dia ada satu-satunya yang benar-benar memuji si beruang. Itu namanya yang gantungan kunci yang ia puji. Walaupun banyak orang termasuk teman-temanku selalu mencelanya. Tapi ini adalah hal yang paling keramat yang tersisa dariku. Si burung lebih tahu perasaanku daripada makhluk lainnya di bumi ini. Dia adalah hidup saksi, hidup yang tidak akan membongkar rahasiaku. Andaikan si beruang nyata, mungkin aku benar-benar menikahinya. Ini adalah pemberian terakhir nenek sebelum ia meninggal. Dan saat itu aku masih berumur 7 tahun. Kamu boleh tidak percaya, tapi nenek bilang kalau si beruang akan hidup suatu hari nanti. Ya, untuk seumuranku, aku percaya dengan apa yang nenek katakan. Katanya, gantungan kunci ini adalah pemberian seseorang yang sangat spesial bagi nenek. Waktu dia kuliah di Jakarta, dia bilang kalau warna bulu coklat yang melambangkan keberanian, yang tidak ada bandingnya, dan pita yang melingkar di lehernya melambangkan kesetiaan kepada pemiliknya. Nenek memang pandai berbicara. Dia seseorang lulusan bahasa dari Universitas Indonesia. Aku suka mendengar puisi-puisi nenek sebelum tidur. Dan salah satu puisi yang pernah ia bacakan adalah puisi tentang seorang putri yang lupa akan dirinya sendiri. Mungkin sebaiknya seperti begini. Kembali ke negeri peri, hingga hayat menunggu sang putri, menangis, lalu melamun hingga malam berganti. Dia lupa akan dirinya sendiri. Dia melempas mahkotanya, membelahkan menjadi dua, melemparnya melawan dindingnya dan berteriak, "Kamu tidak berhak akan hidupku, peri. Pergi sana." Kenangan dan suara lembut nenek masih terdengar sebelum aku tidur. Aku masih merasakan kehangatan yang ia berikan setiap malam. Walaupun yang kurasakan adalah ilusi, tapi aku yakin dia masih di sini. Untuk kedua kalinya, aku bertemu Eli setelah berbulan-bulan tidak bertemu. Dan di hari itu juga kita berpacaran. Proses yang sangat cepat untuk berpacaran, tapi waktu yang cukup lama untuk menunggu semua ini terjadi. Kami berpacaran seperti kuda yang baru saja menikah. Tidak bisa dipisahkan. Aku selalu ingin memeluk tubuh tegapnya dan menganggapnya tangan besarnya. Aku seperti baru meninggalkan dunia yang kosong ke dunia penuh dengan bunga, indah dan tidak ingin kubagikan.
Banyak orang melihat kami sebagai pasangan yang tidak sehat. Aku mengikuti gayanya, merokok dan bertato di pergelangan tangan. Banyak dari temanku yang bilang kalau aku sudah berubah dan bukan Yuni yang dulu. 5 bulan berpacaran, kami sudah membuat 2 tato yang sama di pergelangan tangan, merokok-rokok yang sama, dan tidur di kasur yang sama, tepatnya di kos dia. Tapi aku merasakan kalau ada yang mengganjal di hubungan ini, yaitu rasa percaya. Aku tidak menanyakan tentang kesetiaan Eli. Dia adalah orang yang benar-benar setia, rela merobohkan pohon demi mendapatkan daun. Tapi isu saling percaya adalah hal yang mustahil didapat dari Eli. Aku rela meninggalkan banyak teman pria, bahkan juga wanita. Kata Eli, tidak menyukai mereka. Dia begitu yakin kalau teman-temanku ini bukan teman yang baik untuk dijadikan teman. Dan menurutnya, hanya dialah teman sejati di hidupku. Pernah suatu waktu, saat aku kerja sebagai pegawai toko roti, dia mendatangiku dan menyuruhku untuk keluar dari tempat kerja. Yang dia maksud adalah mengundurkan diri, dan dia tidak sedang main-main. Dia pernah hampir berkelahi dengan Dani, rekanku di tempat kerja. Hanya karena kita sedang tertawa bersama, dan di hari itu juga aku keluar. Sekali lagi menuruti perintah dan dari manusia yang merasa milikiku. Aku benar jadi boneka Eli, boneka seksnya, ditinggal dan didatangi. Aku menjadi pengangguran selama berbulan-bulan dan hanya berada di kamar yang sempit yang ia tinggali. Bahkan gaya rambutku sudah diatur. Dia sudah sekali dengan wanita berambut panjang dan lurus. Dia tidak melihat suka wanita berambut pendek karena terlalu maskulin. Dan dia tidak suka kalau aku memakai pakaian terbuka, walaupun dia selalu ingin aku telanjang saat kita berhubungan seks. Eli, aku ingin ngomong, kataku dengan menyilangkan kedua tanganku. Dia melihatku berganti baju di depan lemari. Apa sayang? Aku mau kerja lagi, kataku cepat. Aku tahu dia tidak akan mengizinkanku untuk kerja lagi. Ngapain sih sayang? Kamu nanti digodain sama cowok-cowok bajingan di sana. Nadanya seperti ingin mengakhiri percakapan ini. Dia mendatangiku, dia memelukku. Aku mendorongnya sedikit. Aku tidak ingin dipeluk. Maksud kamu? Dia ikut menyilangkan tangannya. Kamu ingat siapa itu? Dani itu. Dia udah gangguin kamu. Untung kamu nurutin aku buat kelar dari toko roti sialan itu. Nadanya meninggi. Sekarang aku merasa tidak nyaman. Lalu entah kenapa aku melihat gantungan kunci di tasku. Si beruang. Aku mengeritkan dahi dan mempertanyakan, apa sekarang aku yang jadi bonekanya? Boneka tidak bertuhan, tapi dia dikendalikan. Jadi aku mirip dengan sebuah boneka, dan Eli adalah pengendalinya. Dan aku sudah muak dengan semua ini. Aku ingin memecahkan sikat yang menghalangiku masuk ke dunia bebasku. Aku menatap ke mata Eli tajam. Dia bukan si beruang. Aku tidak mau menjadi bonekanya. Oh gitu, nadaku enteng sambil berjalan ke arah rak kaca yang ada di sebelah kanan. Aku teringat sang putri yang rela membela mahkotanya demi bebas dan dari rasa hampanya. Dan saat itu juga aku mengambil gunting di depanku. Aku mengikat rambutku dan memotongnya. Eli hanya diam, matanya melotot kaget dan tangannya sekarang ada di kepalanya. Aku melemparkan gulungan rambutku dan persis seperti sang putri katakan, aku berteriak, kamu tidak berhak akan hidup. Aku keluar dan di luar, aku memotong baju yang kukenakan di bagian atas hingga bagian belahan dadaku sedikit terlihat. Aku lempar potongan itu ke arahnya yang masih melongo. Kita putus. Aku mengakhiri. Aku tidak mau hidup terjebak di suatu orang. Dan dunia penuh bunga yang sudah kurasakan hanyalah dunia yang tak nyata yang kubuat sendiri. Lebih baik mati daripada melayang di kepalsuan. Hari ini dan seterusnya, aku dan si beruang akan terus berjuang untuk tetap berjalan dan bertahan. Tetap mencari,
hingga akhirnya berhenti di orang-orang yang tepat. Bukan hanya kenyamanan yang aku cari, tapi kehidupan dan kebebasan. Terima kasih.